Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang suatu hal yang sangat penting dalam dunia tulis-menulis, apalagi dalam dunia tulis-menulis dalam ranah akademik. Sesuatu yang jika kita tidak kuasai, maka kita akan terjebak pada hal yang sudah saya jelaskan dalam materi sebelumnya, yaitu plagiasi. Ya, dan plagiasi itu adalah hal yang sangat sangat berat dosanya jika kita sampai melakukannya. Jadi para sivitas akademika, mahasiswa, dosen, para peneliti itu harus sangat memperhatikan tentang sitasi dan daftar pustaka agar karya ilmiah yang kita hasilkan itu bisa menjadi karya ilmiah yang berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, sitasi dan daftar pustaka. Bahwa kita tidak bisa menjadikan semua sumber menjadi rujukan yang valid dan terpercaya. Misalnya ketika Anda mendapatkan sebuah buku yang penulisnya tidak pernah Anda dengar dalam dunia atau bidang yang Anda teliti, atau penerbit yang artinya bukan penerbit yang sering kita temukan buku-bukunya yang dijadikan referensi dalam bidang yang Anda teliti, atau misalnya Anda menemukan beberapa tulisan dari internet. Nah, jadi tidak semua hal itu bisa kita jadikan rujukan. Ada sejumlah kriteria tulisan macam apa yang bisa kita jadikan rujukan yang valid dan terpercaya. Misalnya yang pertama buku, ya, buku, jurnal ilmiah cetak maupun online, 3 ensiklopedia, dan yang keempat itu website. Nah, buku lagi-lagi tidak semua buku bisa kita jadikan sumber referensi. Saran saya ya, kalau kalian ingin menjadikan sebuah buku menjadi referensi, pastikan penulisnya itu merupakan orang yang memang berkompeten dalam hal tersebut. Mungkin bisa kita lihat dari gelar akademiknya, ya, apakah misalnya ketika Anda meneliti tentang hukum perdata, misalnya buku yang Anda temukan itu penulisnya misalnya gelarnya SPD, atau misalnya sarjana teknik misalnya, atau ilmu komunikasi, tidak menutup kemungkinan mereka memang bisa menguasai beberapa hal sekaligus, ya. Tapi saya rasa untuk lebih amannya kita cari penulis yang memang gelar akademiknya itu nyambung dengan hal yang mereka tulis dan yang kita teliti pada saat itu. Penerbitnya juga, ya. Jadi penerbit yang terpercaya, penerbit yang memang sudah lumrah kita temukan referensi-referensinya di toko buku, di perpustakaan. Karena kadang ada penerbit yang bisa menerima orderan, ya. Mohon maaf, bisa menerima orderan artinya jika saya ingin menerbitkan sebuah buku, saya kirim naskahnya kepada mereka, kita bayar, itu bisa langsung terbit. Kalau penerbit yang biasanya itu lebih bonafit, ya, itu kita yang minta diterbitkan, nah, kita kirim naskah, nanti antri, nanti akan mereka cek, mereka pelajari apakah ini bagus atau tidak. Kalau misalnya ada hal yang perbaiki, nanti akan ada korespondensi, hingga nantinya kalau sudah memenuhi syarat baru bisa terbit, dan bukan kita yang bayar, ya, malah kita yang akan dapat keuntungan, biasanya seperti itu. Jadi buku, pastikan buku dengan penulis yang terpercaya dan juga penerbit yang terpercaya, agar isi yang kita kutip itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kita bisa menggunakan jurnal ilmiah baik yang cetak maupun online. Nah, jurnal ini kebanyakan memang pergerakannya itu lebih cepat daripada buku. Ya, jurnal itu terbit biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Jadi progres
pembaruan ilmu pengetahuan itu akan lebih cepat juga. Makanya seringkali banyak banyak juga dosen yang merekomendasikan mahasiswanya agar lebih banyak membaca jurnal karena memang perkembangannya sangat cepat. Jurnal, lagi-lagi tidak semua jurnal itu bisa kalian telan bulat-bulat ya. Jurnal itu ada kriterianya juga. Jangan sampai kalian menggunakan jurnal yang abal-abal. Jurnal itu kalau di Indonesia, kalau saya tidak salah ya, ada sistem akreditasinya. Ya, nanti kalian bisa lihat jurnal misalnya um, uh, apa der, uh, apa derajatnya itu berdasarkan namanya Sinta ya, Sinta 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau sudah ada Sintanya, nah itu biasanya sudah terakreditasi dan bisa kita gunakan menjadi referensi yang terpercaya. Kalau di Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga ya jurnal fakultas itu namanya Jurnal Asy'ariah itu sudah Sinta 2. Kalau di program studi Hukum Keluarga Islam itu ada Jurnal Al-Ahwal sudah Sinta 2 dan juga yang mahasiswa program studi perbandingan mazhab itu ada namanya Jurnal Al-Mazahib itu sedang proses pengajuan akreditasi ya untuk mendapatkan Sinta. Kalau misalnya yang apa akreditasi yang di luar negeri biasanya Scopus ya kalian bisa cek jurnal apa saja yang termasuk ke dalam jurnal Scopus. Nanti juga kita lihat yang mana jurnal yang sudah terakreditasi Sinta di Indonesia dan lain sebagainya. Kan ada yang namanya jurnal predator ya. Jurnal predator itu seperti tadi ketika saya ingin menerbitkan buku, saya kirim ke uh, penerbit, kemudian saya bayar, maka buku saya akan terbit. Kalau jurnal juga seperti itu, saya ingin jurnal saya terbit di jurnal internasional, saya kirim kepada pengelola jurnalnya, saya bayar, maka akan terbit dengan sangat cepatnya. Dalam hitungan hari itu bisa terbit dalam jurnal internasional, ya dengan biaya beberapa juta saja. Jadi ada yang harus kita hindari. Kalau saya tidak salah ingat, ada sejumlah jurnal di beberapa negara yang terkenal dengan jurnal predatornya. Saya mohon maaf ya, ini biasanya itu yang dari India ya, India, Bangladesh kalau saya tidak salah. Pokoknya India itu banyak jurnal predator. Jadi hati-hati kalau kita ingin menggunakan jurnal sebagai sumber referensi. Yang ketiga ada ensiklopedia, ya, tapi lagi-lagi tolong dilihat penulis dan juga penerbitnya. Yang keempat ada website. Website jangan sampai kalian mengambil referensi itu dari blog atau Facebook, ya, atau tulisan-tulisan yang Wikipedia juga itu bisa kalian tulis sendiri, ya. Jadi kalian bisa menulis masukannya ke laman tersebut. Jadi semua orang tanpa ada kontrol tuh bisa memasukkannya. Maka saya sarankan website itu cari website yang memang resmi. Misalnya kalian meneliti tentang kantor urusan agama, masuklah ke website resminya. Kementerian Perikanan dan Kelautan misalnya masuklah ke website resminya. Jadi berita-berita yang di dalamnya itu juga terjamin kebenarannya. Nah, jadi ini adalah beberapa cara untuk kalian mengecek apakah penulisnya itu merupakan orang yang memang bidangnya menulis dalam bidang tersebut ya. Kalian ketik misalnya nama penulisnya di sini di Google Scholar ini. Kalian tulis namanya, nanti kan muncul karya-karya orang tersebut itu apa saja. Kalau misalnya ada sebuah artikel yang kalian ingin lihat, artikel ini ditulis oleh siapa, misalnya bisa lewat Google Scholar atau Google Cendekia ini. Akademia juga seringkali menjadi sumber untuk pencarian referensi bagi para sivitas akademika. Nah ini kalau portal Garuda ini kalian tulis misalnya artikel atau kalian tulis nama jurnal ya, ketik di sini. Nanti bisa muncul dia itu jurnal dari kampus mana, misalnya fakultas apa, program studi apa misalnya, dan juga nanti muncul dia Sinta berapa ya. Supaya bisa dilihat sudah terakreditasi atau belum jurnal tersebut.
Monaref ini juga seperti tadi Garuda, portal Garuda bisa untuk mengecek jurnal atau artikel ya untuk mengetahui apakah jurnal tersebut sudah terakreditasi atau belum. Nah uh, ini adalah list dari jurnal atau penerbit predator ya. Kalian bisa ketik nih, ketik nama jurnalnya apa atau nama penerbitnya apa. Nanti akan muncul apakah jurnal tersebut atau penerbit tersebut adalah predator. Dalam artian tadi ketika kita bayar, kita akan bisa menerbitkan artikel maupun buku kita secara mudah. Nah, yang artinya kita tidak tidak bisa mengetahui apakah orang tersebut benar-benar kredibel, benar-benar kompeten dalam bidangnya atau tidak. Sumber rujukan itu sangat penting karena tidak mungkin Anda menulis sesuatu tanpa terinspirasi dari orang lain. Seunik-uniknya penelitian Anda, pasti sudah ada orang lain yang menulis entah dari sisi lainnya atau menggunakan teori yang berbeda dengan objek yang sama atau Anda menggunakan teori yang sama dengan objek yang berbeda. Yang pasti tidak mungkin murni 100% itu adalah hal yang unik, yang baru, yang hanya Anda sendiri yang pernah memikirkannya, tidak mungkin. Ketika Anda menulis sebuah karya ilmiah dan uh, Anda mungkin terinspirasi atau mengambil beberapa teori atau beberapa inspirasi dari karya ilmiah orang lain dan Anda tuliskan sumbernya, nah itu merupakan pengakuan dan penghargaan Anda terhadap pengarang artikel ataupun buku tersebut. Dan juga itu adalah salah satu upaya untuk memastikan bahwasannya iklim dan budaya kejujuran dalam dunia tulis-menulis ilmiah itu akan tetap terjaga. Ya, jadi jangan sampai Anda memutus mata rantai penulisan. Artinya Anda mengambil tulisan orang lain, tapi Anda masukkan ke tulisan Anda tanpa mencantumkan orang tersebut. Itu artinya Anda sudah memutus mata rantai karya ilmiah. Ya, kalau memang Anda mengambil beberapa hal dari buku orang lain atau artikel orang lain, tulislah. Tidak usah malu, tidak usah merasa nanti Anda akan ketahuan bahwasanya terinspirasi dari orang lain, bukan merupakan pemikiran Anda sendiri. Tidak perlu malu, itu adalah kejujuran yang harus dipertahankan. Justru akan lebih malu lagi ketika Anda ketahuan mengambil inspirasi dari orang lain, misalnya beberapa paragraf Anda masukkan tanpa adanya citasi dalam tulisan Anda, ketahuan belakangan itu malah akan lebih memalukan. Ya. Tidak jarang gelar ilmiah, gelar akademik seseorang itu dicabut karena ketahuan plagiasi. Ya. Jadi plagiasi sekecil apapun itu akan sangat merugikan Anda sendiri di kemudian hari. Apalagi kalau Anda mungkin menjadi pejabat dan lain sebagainya. Itu akan sangat riskan jika ketahuan Anda melakukan plagiasi. Kenapa kok kita harus menuliskan citasi di dalam karya ilmiah kita? Pertama, itu juga akan menjadi tanda bahwasanya kita telah membaca sebuah rujukan yang berbobot. Dalam karya ilmiah itu biasanya ada yang namanya sumber primer dan juga sumber sekunder ya. Sumber primer itu biasanya penelitian dalam bidang tersebut ya, penelitian apapun seringkali menggunakan artikel atau buku tersebut sebagai sumber rujukan utama. Jika Anda menuliskan bahwasanya Anda juga sudah mengutip dari artikel maupun buku tersebut, itu berarti Anda juga telah membaca rujukan yang berbobot ya. Maka tulisan Anda juga akan mendapatkan keuntungan yang sama. Artinya tulisan Anda juga berbobot karena memiliki sumber referensi yang dinyatakan oleh orang banyak bahwasanya itu adalah sumber yang primer, sumber yang utama. Kemudian juga jika Anda menuliskan sumber referensi, menuliskan citasi, daftar pustaka dalam
karya ilmiah Anda itu akan memberikan kesempatan pada pembaca untuk menemukan sumber rujukan. Jika para pembaca ingin mempelajari topik tersebut secara lebih dalam. Ya. Banyak sekali inspirasi, cara untuk mendapatkan inspirasi dalam menulis karya ilmiah. Jika Anda ini meneliti tentang hukum perdata misalnya, Anda baca artikel-artikel atau buku berkenaan dengan hal tersebut, kita bisa buka nih sumber referensinya. Oh, ternyata si A menggunakan sumber referensi dari Profesor B, Profesor C, Profesor D. Kita sebagai pembaca juga akhirnya bisa mencari buku tersebut untuk menjadi inspirasi bagi pembaca selanjutnya untuk mendapatkan referensi yang terpercaya dan yang baik untuk menuliskan karya ilmiah yang selanjutnya dengan tema-tema yang beragam dalam bidang tersebut. Yang ketiga, lagi-lagi menghindari plagiasi. Karena seperti yang sudah saya sebutkan, plagiasi itu adalah hal yang sangat memalukan bagi para sivitas akademika. Sangat aib sekali kalau sampai terjadi plagiasi, sengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam bentuk apapun Anda menggunakan sebuah referensi, itu Anda harus mencantumkan penjelasan ya. Anda harus mencantumkan sitasi. Baik itu Anda meringkas dari sebuah buku ataupun Anda sudah memparafrase sejumlah paragraf dalam sebuah artikel, kemudian Anda salin ke dalam tulisan Anda dengan kata-kata Anda sendiri. Apalagi ya kalau itu adalah kutipan langsung, maka semuanya harus mencantumkan sitasi. Tidak ada excuse, tidak ada alasan. Ini kan sudah menggunakan kata-kata saya sendiri, maka tidak perlu sumber rujukan, tidak boleh. Ya, jadi sesedikit apapun misalnya Anda mendapatkan inspirasi dari buku tersebut atau artikel tersebut, Anda harus mencantumkannya ke dalam karya ilmiah Anda. Jadi semuanya itu ada recordnya, ada datanya dari mana Anda mendapatkan sumber dari paragraf pertama ini dari buku apa, paragraf kedua dari artikel mana, misalnya seperti itu. Kapan kita harus mencantumkan citasi dan daftar pustaka? Dalam tabel ini bisa kita lihat ada beberapa jenis pengutipan yang sering kita lakukan dalam sebuah karya ilmiah. Yang pertama, data yang didapat dari penelitian pribadi. Misalnya, saya melakukan sebuah penelitian tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Kemudian di tahun selanjutnya ternyata undang-undangnya direvisi. Ada peningkatan usia perkawinan, ada peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan. Saya kemudian melakukan penelitian lagi tentang hal tersebut. Karena saya sudah pernah melakukan penelitian tentang usia perkawinan, saya mengutip beberapa paragraf dari penelitian saya terdahulu. Keduanya adalah penelitian milik saya. Apakah saya harus mencantumkan sitasi dalam kasus seperti itu? Ya, tetap saya harus mencantumkan sitasi sekalipun itu adalah penelitian saya sendiri. Ya, tapi karena kedua hal tersebut adalah dua buah karya ilmiah yang berbeda, nah maka tetap harus saya mencantumkan sitasi dari karya ilmiah yang terdahulu tersebut. Oke, jika saya tidak mencantumkan sitasi dalam kasus seperti itu, maka saya terjerat dalam model plagiasi, self plagiarism ya, plagiasi diri sendiri. Yang kedua, tabel atau grafik dari artikel di internet, ya. Sekali lagi ya, internet ini tidak boleh kita telan mentah-mentah, harus menggunakan laman yang benar-benar terpercaya. Dan apapun tabel grafik apapun yang kita kutip dari internet itu harus disertai dengan sitasi, apa alamat webnya, kemudian kapan kita menelusurinya. Karena bisa jadi saya kemarin menelusurinya jam 7 malam, besok jam 7 pagi itu sudah hilang misalnya atau terhapus ya. Jadi harus ada pertanggungjawaban kapan waktu saya menelusuri laman tersebut.
Yang ketiga, kutipan dari buku pasti ya, kutipan dari buku itu harus mencantumkan citasi. Yang keempat, pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini sejauh yang saya tahu ya, jika memang disepakati oleh seluruh orang, maka itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu citasi. Misalnya, matahari terbit dari sebelah timur. Ketika semua orang itu setuju, tidak ada orang yang mengotot bahwa matahari terbit dari utara misalnya, maka itu bisa dianggap sebagai sebuah pengetahuan umum dan tidak perlu citasi. Tapi jika itu sesuatu yang masih diragukan oleh beberapa orang, masih ada yang percaya dan masih ada yang tidak, itu tetap perlu citasi ya untuk mendukung sumber pengambilan pendapat tersebut. Yang kelima, teori di artikel jurnal juga tentunya memerlukan citasi. Yang keenam, gagasan pribadi yang disarikan dari berbagai bahan bacaan. Ibaratnya begini, ketika saya menulis sesuatu, ya, saya menulis tentang batas usia perkawinan di Indonesia, maka saya akan membaca sejumlah buku. Banyak sekali buku dan artikel yang membahas tentang hal tersebut. Ibaratnya saya masak kue, ya, saya tidak akan menyajikan telur, air, tepung, kemudian apalagi vanili misalnya kepada pembaca atau kepada orang yang ingin memakan kue saya akan menyajikan kue yang utuh. Sama seperti itu, ketika kita menulis, maka kita harus menyajikan sebuah tulisan yang utuh, tidak lagi terpotong-potong dari beberapa sumber satu-satu ya, tapi kita baca semuanya, kemudian kita sarikan, kita tuliskan, kita ungkapkan dengan kata-kata kita sendiri. Itulah kue yang kita sajikan kepada para penikmat. Nah, ketika saya sudah menyarikan dari berbagai bahan bacaan dengan kata-kata saya sendiri, apakah itu juga butuh citasi? Jawabannya iya. Sekalipun itu adalah hasil olahan dari pikiran kita, ya, kemudian kita tulis dengan kata-kata kita sendiri, itu tetap saja kita terinspirasi dari tulisan orang lain, ya. Tulis saja, kalau saya sih biasanya satu paragraf, misalnya hasil dari berbagai bacaan, saya tulis dalam satu paragraf, footnote-nya akan memuat buku-buku yang kemudian menginspirasi saya dalam menyajikan paragraf tersebut. Bisa 3, 4, atau 5, bebas kalau menurut saya. Yang penting kita harus memberitahu pembaca bahwasanya ini adalah hasil hasil pengolahan kita terhadap beberapa bahan bacaan, bukan bukan argumentasi kita sendiri, bukan murni argumentasi kita sendiri. Jadi cara penulisan kutipan itu ada dua ya. Kalau dia tidak lebih dari 3 baris, kutipan diketik seperti uraian biasa dengan diberi tanda petik dan diberi tanda angka nomor petikan. Jadi ini kutipannya tidak lebih dari 3 baris ya. Ini karena sempit maka dia terlihat lebih banyak. Aslinya dia hanya sekitar 2-3 baris. Jadi dia ada tanda petik menandakan bahwasanya ini adalah kutipan. Kalau dia lebih dari 3 baris, maka kutipannya diketik dalam garis baru dengan spasi rapat. Ya, jadi dia biasanya spasinya 1 dan ada menjorok ke dalam seperti paragraf baru ya, tanpa tanda petik. Jadi ini kalau paragrafnya itu lebih dari 3 baris, dia menjadi paragraf baru dan lebih sempit spasinya. Ini hal yang sering terjadi ya ketika kita menuliskan sumber rujukan atau melakukan citasi dalam karya ilmiah. Kita harus merujuk kepada sumber asli ya. Misalnya saya menulis atau meneliti tentang sebuah hadis riwayat Bukhari, maka saya butuh kitab Sahih Bukhari sebagai rujukan utama atau sumber asli atau sumber primer. Tapi jika saya sulit untuk menemukan kitab Sahih Bukhari tersebut, saya kemudian mencari buku tentang hadis yang saya teliti. Misalnya buku karangan Profesor A. Yang sering terjadi adalah, sekalipun saya mendapatkan data dari buku Profesor A, saya mengaku saya mendapatkan data tersebut langsung dari Sahih Bukhari. Jadi saya melompati buku Profesor A dengan langsung mengaku bahwa saya mendapat data dari kitab Sahih Bukhari asli. Hal ini termasuk salah satu ketidakjujuran akademik ya. Jadi kita tidak mengakui atau tidak jujur bahwasanya kita mendapatkan data dari orang lain, bukan dari sumber primer.
Sekalipun seharusnya kita mendapatkan data dari sumber primer, tapi kita dapatkan hanya dari sumber sekunder, kita tetap harus mengakuinya. Jangan sampai kita mengaku-ngaku mendapatkan dari sumber primer padahal tidak. Ya, salah satu kebohongan akademik. Penulisan sumber referensi itu sebenarnya banyak jenisnya ya. Misalnya ada footnote, ada innote atau body note, ada endnote. Tapi yang sering digunakan memang adalah footnote atau catatan kaki. Gunanya yang pertama tentunya adalah menunjukkan sumber atau bahan bacaan yang dijadikan rujukan. Selain itu bisa untuk membuat referensi silang. Ya, misalnya ketika Anda membahas tentang batas usia perkawinan, Anda merasa bahwasanya di salah satu subbab Anda itu ada buku lain yang juga membahasnya dengan lengkap, maka Anda bisa tuliskan di dalam footnote, baca buku Profesor B tentang ini. Jadi kita menyarankan pembaca tulisan kita untuk membaca buku orang lain juga. Itu namanya referensi silang. Kemudian juga menunjukkan ke dalam sebuah lampiran atau appendix, misalnya di footnote itu tabel 1 buka lampiran. Jadi kita mengarahkan pembaca untuk ke lampiran di bagian belakang tulisan. Kemudian yang keempat adalah untuk membuat komentar pendek atau untuk memberikan informasi tambahan. Jadi seperti kita menyisipkan informasi tambahan tapi tidak mengganggu paragraf yang telah kita susun dengan baik ya. Ada sebuah informasi yang ingin kita sampaikan, tapi kalau kita tulis di dalam paragraf itu akan kurang pas, atau misalnya akan merubah struktur paragraf yang kita inginkan. Maka bisa ditulis di footnote atau catatan kaki. Seperti halnya model citasi atau peletakan citasi yang banyak macamnya ya, ada yang footnote, innote, body note maupun endnote. Begitu pula stylenya atau gayanya itu banyak macamnya. Di antaranya ada MLA atau Modern Language Association atau APA, American Psychological Association, ada juga yang model Turabian atau Chicago. Jadi banyak sekali. Semuanya unsurnya sama ya. Ada nama penulis, judul buku, kemudian kota penerbit, tempat penerbit, tahun penerbitan, dan halaman. Unsurnya sama, tapi ada sedikit yang peletakannya berbeda atau menggunakan koma atau menggunakan titik dan lain sebagainya. Di UIN Sunan Kalijaga, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum, itu biasanya memakai model Turabian atau Chicago. Kalau Anda masih bingung ya seperti apa model penulisan citasi dan daftar pustaka, silakan buka pedoman akademik atau pedoman penulisan skripsi. Sekalipun Anda belum menulis skripsi sekarang, tapi jika kita latih dari sekarang menulis sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang baik dan benar, nanti ketika kita betul-betul menulis skripsi, ketika waktunya tiba, Anda akan sudah lancar. Tidak perlu lagi tengok-tengok buku pedoman, karena Anda sudah tahu. Setelah ini posisinya apa, judul buku, nama, dan lain sebagainya. Koma, titiknya sudah hafal di mana peletakannya. Selanjutnya ini adalah beberapa cara citasi yang saya ambil dari pedoman tulisan skripsi. Ada sejumlah cara untuk menuliskan sumber referensi, misalnya dari buku, jika satu penulis seperti apa, jika satu penulis atau buku yang lebih dari 2 penulis, atau buku yang penyusunnya adalah editor, buku yang penyusunnya adalah suatu perhimpunan, buku yang tidak ada nama penulisnya atau anonim, buku terjemahan, buku saduran, kamus, kitab hadis, jurnal, majalah, surat kabar, artikel dalam buku atau ensiklopedi, tugas akhir dalam sumber yang tidak diterbitkan, majalah dalam sumber yang tidak diterbitkan, manuskrip, dokumen, atau surat, undang-undang, atau ketika mengutip kutipan ya, mengutip pidato juga ada caranya tersendiri. Mengutip wawancara, misalnya kita melakukan penelitian lapangan, bagaimana cara kita menjelaskan hasil wawancara yang telah kita lakukan, bagaimana cara menuliskan observasi, footnote-nya seperti apa, kemudian mengutip website caranya seperti apa.
Kalau yang ini tentang cara mengutip ulang ya. Jadi tidak perlu kita tuliskan secara penuh ya. Jika sudah di atasnya persis, kita tinggal menuliskan ibit. Kalau halamannya beda, ibit dengan halaman yang ditentukan. Kemudian ya jika ada satu buku lain misalnya yang membatasi antara footnote satu dengan footnote yang lainnya ya. Jadi tinggal tuliskan lagi nama penulisnya dengan 2 atau 3 kata dari judul buku disertai dengan titik 3 seperti ini langsung ke halaman. Sekarang zaman sudah maju ya. Jika kita mungkin kesulitan dalam mengingat atau sulit bolak-balik memerhatikan buku pedoman, ini setelah ini judul buku atau tahun penerbit atau ini koma atau titik dan lain sebagainya. Sekarang tuh sudah banyak reference manager ya. Ini bisa membantu kita untuk mengelola sumber referensi atau rujukan dalam berbagai format. Bisa dalam hal citasi maupun daftar pustaka. Ini beberapa aplikasinya. Ada Mendeley, ada Redcube, ada Bibliographics, Conoti, Zotero, dan lain sebagainya. Ya, yang biasanya dipakai, yang banyak dipakai itu biasanya Mendeley ataupun Zotero. Nanti akan saya kirimkan file Zotero ini beserta bagaimana cara penggunaannya. Mungkin kalau kurang jelas nanti saya jelaskan dalam rekaman yang lain ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam materi citasi dan daftar pustaka. Saya mohon maaf kalau ada salah kata yang menyinggung perasaan atau jika ada hal yang Anda rasa ingin ditanyakan atau mungkin Anda ingin menyanggah atau Anda ingin memberi masukan kepada saya, silakan hubungi saya, bisa di Japri ataupun melalui ketua kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.